Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Video Tani. Di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana rasanya seorang ibu menyusui babynya supaya babynya itu bisa mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan. Gimana perjuangannya? Tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip supaya kalian juga bisa merasakan nih perempuan yang mau menikah atau sudah menikah tapi program untuk memiliki baby, atau gimana sih nanti rasanya setelah punya baby gitu kan. Oke, ini dia videonya. Dulu waktu kecil aku tuh merasa bahwa seorang ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya itu adalah hal yang memang sudah kewajiban mereka. Ya udahlah, ya udah gitu aja, memang kewajiban mereka memberikan kasih sayang kepada anaknya. Seperti ini memang. Tapi setelah aku sudah berhasil menjadi seorang ibu, maka aku pun sangat-sangat mengapresiasi ibuku. Oh, ternyata menjadi ibu itu seperti ini. Jadi ibuku dulu itu ternyata hebat ya, seperti ini ya perjuangannya ya. Apalagi aku memutuskan untuk memberikan ASI eksklusif kepada anakku. Kenapa kok memutuskan? Bukannya dilihat dulu apakah ASInya itu nantinya lancar atau tidak. Aku memang memutuskan untuk memberikan ASI kepada babyku terkait nanti ASINya lancar atau tidak, bernutrisi atau tidak, itu terserah nanti, tapi aku sudah niat untuk memberikan ASI eksklusif apapun caranya, bagaimanapun keadaannya. Nah, kalau sudah begitu, apapun akan dilakukan. Ketika pertama kali bayi sudah lahir, ASI masih belum keluar, panik dong. Tapi waktu itu memang ibu mertuaku memang pengertian sama aku. Dia nggak kasih baby aku dot sama sekali. Beliau kasih sendok sama babyku. Kalau dia nangis minum susu pakai sendok dulu, karena waktu itu asiku kan masih belum keluar, nunggu setelah itu 2 hari baru keluar. Nah, ternyata apa, aku mendapatkan kejutan lagi. Kejutannya adalah ternyata waktu itu aku sempat berpikir, oh, aku memutuskan untuk menyusui bayi karena asi itu ternyata murah, nggak perlu beli, tinggal langsung beres deh anak pinjem. Ternyata nggak semudah itu ketika pertama kali baby belajar menyusu. Oh my god, itu rasanya sakitnya minta ampun. Pertama sakit, yang kedua ngepas ngebayi ke payudara kita itu sampai setengah jam, nggak langsung langsung menyusu, nggak. Ternyata si leren osel-osel, si gak nemu, si leren apa ya, si noleh rono noleh rene, ya kayak gitulah. Wah, ternyata baby kita masih juga perlu beradaptasi juga sama puting kita. Dia juga belajar, dia juga baru belajar menyusui, kita belajar menyusui. Jadi minggu pertama, ya ampun sakitnya ketika baby kita cerap pas nyusunya. Wah, itu harus menyiapkan mental, membangun mental babynya supaya gitu rasanya deh, mantap lah. Awal-awal ya pernah sih kayak putus asa sampai ya ampun, rasanya kok bangun malam-malam bangun harus nyusuin, harus ganti popok, rasanya itu capek. Coba kalau kalau ada dot gitu ya, aku kasih gini kan, aku nggak capek-capek, nggak ngantuk-ngantuk gitu. Tapi aku ingat lagi, tujuanku adalah memberikan ASI eksklusif. Jadi apapun yang terjadi harus dilawan, senantuk apapun, selelah apapun, lelah banget loh habis melahirkan. Sangat-sangat lelahnya luar biasa, tapi kita tetap harus mengesampingkan rasa lelah itu demi untuk memberikan makanan yang terbaik buat si kecil. Ya memang sih, memang menjadi ibu itu sangat-sangat luar biasa, hebat. Dulu aku merasakan waktu mengandung anakku yang pertama, luar biasa, nggak mau sama sekali yang namanya makan nasi. Kalau ada bau makanan itu rasanya pengen mual, muntah. Setiap hari gue rasanya pusing-pusing terus. Jadi aku tuh selama 9 bulan itu merasakan kayak sakit gitu loh. Sakit selama 9 bulan. Rasanya kayak sakit lambung selama 9 bulan ketika aku mengandung anakku yang pertama. Itu yang rasain, itu pun rasanya udah nggak enak banget, pengen banget ini anak cepet-cepet keluar gitu. Mungkin setelah keluar itu lega rasanya, enak gitu ya. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Jangan berharap yang lebih. Ternyata ketika anak kita lahir dan kita menyusui itu, rasanya lebih sakit lagi. Dan
tidak hanya itu berlangsung selama 2 tahun loh. Jadi selama 2 tahun kita harus bangun tiap malam, kita nggak bisa lagi tidur nyenyak. Tiap malam kita udah nggak bisa lagi tidur nyenyak sampai 2 tahun. Jadi aku ngerasa, wow, ternyata seorang ibu itu hebat ya, luar biasa. Jadi kagum gitu sama ibuku. Yang mungkin dulu aku nggak pernah merasa kagum, tapi sekarang kagum, gini ternyata perjuangannya. Yang nggak pernah malam nggak bisa tidurnya cuma 1-2 jam, habis itu bangun, harus nyusuin, harus ganti popok, harus ini, harus nyuci popoknya dan sebagainya kan. Ya coba aja dibayangkan, kita yang dari kecil sampai umur kita dewasa, entah itu 20 atau 25 atau umur kita berapa, kita tuh bisa tidurnya tiap malam kita bisa tidurnya enak gitu ya. Ketika setelah baby kita lahir, wow, ngantuknya itu luar biasa. Apalagi baby yang pertama itu betul-betul ada rasa kaget, oh kayak gini ternyata. Karena ketika jam 9 aku udah ngantuk, babynya bangun mau nenen, udah mau tidur lagi. Sampai jam berapa gitu babynya udah tidur, ternyata bangun lagi, dia pipis, kita masih belum tidur, dia udah bangun lagi mau pipis, risih gitu. Kita yang dulunya nggak pernah yang namanya bangun di tengah malam, sekarang tengah malam kita harus keludik. Seperti itu. Waktu menyusui juga begitu, perjuangan yang sangat luar biasa ya, karena aku sudah memutuskan untuk memberikan ASI eksklusif ya, maka apapun harus aku lawan. Apalagi anakku yang kedua itu cowok, anak yang kedua itu masya Allah nyusunya itu luar biasa, sampai 1 jam nyusu sampai tuh. Beda ya, kalau cewek 15 menit 10 menit ya udah lepas, tapi kalau cowok wah sampai setengah jam 1 jam dia betah. Habis itu kalau cewek 3 jam sekali, kadang 4 jam sekali dia itu baru bangun. Kalau cewek minta susu, kadang sebelum jam segitu kita kan harus bangunin dulu 2 jam sekali itu. Kalau cowok nggak perlu dibangunin, 1 jam udah bangun lagi, ya ampun. Udah nyusunya itu lama, setengah jam sampai 1 jam. Habis itu dia tidur. Habis itu belum ada 2 jam, 1 jam udah bangun, nangis, udah cari nenen. Awal menyusui baby yang kedua itu malah sempet yang namanya bengkak, sempet juga yang namanya berdarah. Mungkin pelekatannya masih kurang tepat, terus dia menghisapnya itu juga terlalu kuat, sedangkan asiku itu juga masih belum keluar dengan lancar, tapi iku itu udah menghisap dengan sangat-sangat kuat. Mungkin pelekatan juga, jadinya sempat lecet juga waktu itu. Karena lecet ya nggak aku kasih, tapi akibatnya apa? Akibatnya itu malah payudara itu tuh sempat bengkak selama hampir sehari semalam itu bengkak. Itu sakitnya luar biasa. Aku juga takut nanti gimana ya, meledak atau gimana tuh yang ada di pikiran aku. Soalnya nggak bisa keluar, di kop juga nggak bisa, saking banyaknya, saking penuhnya. Sampai apa ya, mau aku susuin ke babyku juga masih tidur. Akhirnya aku dikasih solusi, dibobokin atau apa gitu, dikasih asem sama garam gitu, dioles-oles sama dipijet-pijet, terus sama aku dipompa pun itu nggak bisa saking penuhnya. Sampai takut waktu itu. Aku kompres, terus di situ setiap kali baby aku mau nenen aku kasih kompresan biar lancar, biar gak ngegumpel. Itu yang paling manjur ternyata. Aku kompres terus aku kasih ke babyku, itu lebih cepat. Jadi lebih cepat bengkaknya agak berkurang. Akhirnya aku susuin juga babyku, jadi aku harus melawan rasa sakit yang lecet tadi. Udah aku lawan deh, daripada nanti payudara semakin bengkak, semakin gak karu-karuan. Jadi aku lawan rasa sakit itu, yang lecet itu langsung, biar bengkaknya nggak semakin membesar. Setelah itu, jadi itulah pengalaman pertama kali melahirkan yang sangat luar biasa. Jadi buat perempuan juga, ibu-ibu di luar sana, Anda semua hebat, Anda semua luar biasa. Apapun yang Anda berikan pada anak-anak pasti itu sudah
makanan yang terbaik buat mereka. Juga buat ibu-ibu yang memang ingin memberikan ASI eksklusif pada anaknya, kuatkan tekad, kamu pasti bisa. Jadi sekian dulu sharing dari video aku, semoga bermanfaat dan semoga ibu di luar sana berhasil memberikan ASI eksklusif 6 bulan dan berlanjut sampai 2 tahun. Itu harapan aku, semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.